Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polri menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 personel Yanma Polri di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta. Polda Metro Jaya menggelar buka puasa bersama pengemudi ojek online sebagai wujud penguatan kedekatan dan pelayanan humanis kepada masyarakat. Jajaran Polresta Sidoarjo melalui tim Polwan Jenggala Presisi melaksanakan patroli dialogis di sejumlah titik keramaian dan kawasan pemukiman masyarakat. Polri menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap 3 personel Yanma Polri di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 4 Maret 2026. Langkah ini menegaskan keseriusan institusi dalam berbenah melalui penegakan disiplin dan kode etik di internal kepolisian. Upacara PTDH dipimpin Kepala Yanma Polri, Kombes Pol Abbas Basuni bersama personel polisi dan aparatur sipil negara di lingkungan Yanma. PTDH dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Kapolri tertanggal 5 Januari 2026 terhadap 3 personel Yanma Polri yaitu AKBP BI, IPDA FI, dan Bribda RPS yang terbukti melanggar kode etik. Prosesi ditandai dengan pencoretan foto personil sebagai simbol pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam amanatnya, Kayanma Polri Kombes Pol Abbas Basuni menegaskan, keputusan tersebut merupakan wujud konsistensi pimpinan dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi. Upacara ini juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saya mewakili organisasi dan pimpinan Polri menyampaikan, menekankan kepada kita semua. Mari kita pahami proses-proses itu supaya kita tahu dan waspada, mawas diri. Bahwa ketika kita sudah menjadi aparat, bukan lebih sedikit aturan yang harus kita pahami, melainkan lebih banyak dan lebih berat risiko yang kita pikul. Maka dari itu jaga sikap, tingkah, tindak lanjut kita, perlakuan kita, perilaku kita di tengah organisasi maupun di tengah masyarakat. Pimpinan selalu menekankan, mari kita jaga organisasi, jaga satuan, jaga anak buah untuk selalu taat pada aturan, kurangi pelanggaran. Tujuannya apa? Secara khusus, secara individu adalah untuk kita sendiri juga. Kita punya masa depan, kita punya karir, kita punya keluarga. Sejak bertanda tangan, berikrar kita menjadi anggota Polri, maka sejak itu pula lah waktu, tenaga dan pikiran kita tiada lain adalah untuk organisasi. Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya Polri untuk terus berbenah dan memperkuat disiplin internal. Dengan penegakan kode etik yang konsisten dan transparan, Polri menegaskan komitmen membangun institusi yang profesional, berintegritas, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Polda Sumsel melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu, ekstasi, dan etomiditat senilai 5,7 miliar. Dan pemusnahan ini merupakan bentuk dukungan atas program Asta Cita Presiden RI dalam pemusnahan narkotika khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Pagi ini Polda Sumsel sedang melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba dipimpin oleh Wadires Narkoba Polda Sumsel beserta perwakilan para pejabat utama Polda Sumsel. Kamis 26 Februari 2026. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Polda Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam perang melawan narkotika nasional dengan memusnahkan barang bukti sabu 4.114,7 gram, ekstasi 291 butir, dan 753,5 ml etomidate dengan total taksiran senilai 5,7 miliar rupiah. Hasil pengungkapan dari 18 laporan polisi. Ke-18 kasus tersebut tersebar di 7 wilayah, Musi Banyu Asin, Palembang, Banyu Asin, Muara Enim, Prabu Muli, Oku Timur, dan Oki. Dengan sebanyak 27 tersangka, kini menjalani proses hukum dan terancam pidana mati atau penjara seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan pemusnahan ini, Polda Sumsel tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memutus rantai supply yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. Selain itu, berdasarkan estimasi penyidik, barang bukti yang dimusnahkan berpotensi menyasar 49.980 pengguna. Artinya, hampir 50.000 jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Melalui pengungkapan dan pemusnahan narkotika ini merupakan bentuk tegas Polda Sumsel yang turut mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan narkoba khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Bithumas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Untuk memastikan personel bebas dari penyalahgunaan narkoba, Polres Jembrana melaksanakan tes urin terhadap para pejabat utama atau PJU. Kegiatan ini merupakan langkah deteksi dini sekaligus komitmen institusi Polri dalam menjaga integritas dan profesionalitas anggota. Pada pagi hari ini, Selasa 24 Februari tahun 2026, Sidokes Polres Jembrana melaksanakan kegiatan pengecekan urin dalam rangka deteksi dini narkoba yang berlokasi di Polsek Ciputatan. Berikut liputannya untuk Anda. Sebanyak 20 pejabat utama Polres Jembrana mengikuti tes urin yang digelar di Auditorium Jembrana. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasih Propam Polres Jembrana bersama Seksi Dokes dan dihadiri langsung oleh Kapolres Jembrana. Tes urin tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kapolres Jembrana tentang deteksi dini pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri. Selain sebagai upaya pengawasan internal, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Polres Jembrana dalam menciptakan institusi yang bersih dari narkoba. Dari hasil pemeriksaan terhadap 20 pejabat utama yang mengikuti kegiatan, seluruhnya dinyatakan negatif atau tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan narkoba. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya Polres Jembrana dalam menjaga profesionalitas dan integritas anggotanya. Dari Polres Jembrana Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Karangasem bongkar 18 kasus kriminalitas. 16 tersangka berhasil diringkus dalam operasi Sikat Agung 2026. Barang bukti mulai dari kendaraan hingga hewan ternak turut diamankan. Operasi Sikat Agung 2026 telah berakhir. Polres Karangasem berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian di 18 TKP dengan menetapkan 16 tersangka. Satuan Reserse Kriminal Polres Karangasem Bali berhasil membongkar jaringan tindak pidana pencurian yang meresahkan warga dalam 2 bulan terakhir. Melalui operasi Sikat Agung 2026, petugas berhasil mengungkap 18 laporan polisi dengan total 16 tersangka dari berbagai klaster kejahatan. Dalam konferensi pers yang digelar di Lopi Mapolres Karangasem pada Jumat siang, Kapolres Karangasem AKBP Imade Santika menjelaskan bahwa para pelaku terbagi dalam 4 kategori, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, curanmor, serta pencurian biasa. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti signifikan, diantaranya 9 unit sepeda motor, 2 unit mobil, 40 gram emas, 1 unit laptop hingga 1 ekor anak sapi atau godel. Para tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman pidana mencapai 9 hingga 12 tahun penjara. Dari Polres Karangasem Polda Bali melaporkan untuk Polri TV.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus penyelundupan barang bekas ilegal dan ribuan kotak daging tanpa sertifikat kesehatan asal Singapura yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Dan dalam kasus ini 2 orang tersangka diamankan, masing-masing pemilik kapal sekaligus pemilik barang serta nahkoda kapal. Polda Kepri melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan dan karantina yang dipimpin oleh Kasubdit 1 Intaksi di Reskrimsus Polda Kepri yang bertempatan di Hanggar Polda Kepri serta melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana perdagangan dan karantina yang dilaksanakan di TPA Punggur. Pengungkapan dilakukan pada 23 Januari 2026 dini hari di Pelabuhan PT Pulau Mas Moro Mulia, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Saat itu petugas mendapati aktivitas bongkar muat mencurigakan dari kapal kayu KM Sukses Abadi 02 yang baru kembali dari Singapura. Modus yang digunakan yaitu menyamarkan perjalanan kapal dengan dalih ekspor ikan. Namun saat kembali ke Indonesia, kapal tersebut membawa barang bekas serta daging sapi, ayam, dan babi tanpa dokumen resmi. Para pelaku juga menonaktifkan sistem identifikasi otomatis kapal atau AIS agar tidak terdeteksi otoritas. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita 2 unit kapal serta ribuan karung pakaian, boneka, mainan, hingga peralatan elektronik. Petugas juga menemukan sebanyak 5.037 kotak daging ilegal dengan berat mencapai 70 hingga 80 ton. Seluruh daging tersebut telah dimusnahkan dengan cara dikubur di TPA Punggur berdasarkan penetapan pengadilan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Polda Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik penyelundupan yang merugikan negara dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dari Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.